Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepada kita semua yang menonton video ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada kita semua. Kali ini saya akan membahas mengenai hasil talent mapping seorang dokter yang ingin mendapat masukan pertimbangan-pertimbangan untuk memilih spesialisasi penyakit dalam, ataukah untuk kandungan, ataukah untuk spesialisasi anak. Jadi tujuan daripada pembahasan ini adalah menghasilkan rekomendasi untuk memilih bidang spesialisasi penyakit dalam untuk kandungan atau anak. Tapi sebelum sampai ke sana, saya akan memberikan masukan mengenai informasi mengenai talent mapping, baru kemudian kita akan memaparkan hasil talent mapping, lalu analisa, dan akhirnya menarik kesimpulan dan rekomendasi. Baiklah, untuk yang pertama, saya akan bercerita mengenai talent mapping. Apa itu talent mapping? Talent mapping adalah sebuah assessment untuk mengidentifikasi bakat. Sedangkan bakat menurut Gallup Organization didefinisikan sebagai pola pikiran, pola perasaan, pola perilaku yang muncul secara berulang kali, secara alami, yang dapat diterapkan untuk produktivitas. Talent mapping bisa berfungsi sebagai fungsi deskriptif maupun fungsi prediktif. Fungsi deskriptif artinya hasilnya bisa menjadi masukan untuk memberikan gambaran mengenai orang yang mengisinya, bagaimana pola perilakunya, bagaimana pola perasaan, dan sebagainya. Sedangkan fungsi prediktif adalah hasil-hasil tersebut bisa memperkirakan pola perilaku yang bersangkutan dalam situasi dan keadaan tertentu. Nah, talent mapping itu adalah suatu alat assessment yang dibuat oleh Abah Rama yang sudah dilakukan validasi di lapangan. Dia mengadopsi dari 34 bakat yang ditemukan oleh Gallup Organization. Nah, untuk selanjutnya hasilnya akan ditampilkan dalam 5 produk, yaitu pertama urutan bakat, kedua peta bakat, ketiga potensi kekuatan, keempat strength cluster map, dan yang terakhir tipologi kekuatan. Untuk yang pertama saya akan coba jelaskan. Di sini akan saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan urutan bakat adalah susunan 34 bakat dari 1 sampai 34. Tersusunnya 1 sampai 34 itu hasil daripada pengisian kuesioner. Nah, untuk talent mapping yang difokuskan adalah pada 7 teratas, dianggap atau dinamai sebagai talent kuat atau dominan, dan ditambah dengan bakat penunjang lain yaitu dari 8 sampai 14. Dan sebaliknya talent yang lemah atau terbatas yaitu talent dari 28 sampai 34. Pada talent mapping kita fokus pada perhatian pada penguatan atau pendayagunaan 7 teratas daripada 7 terbawah. Tentu juga ditambah dengan 7 penunjang tambahan. Baiklah, sepintas saya akan jelaskan apa itu bakat 1 sampai 7. Jadi dokter memiliki bakat pertama relator, artinya dia senang untuk bergabung di dalam kelompok dan memelihara atau menjaga interaksi di dalam kelompok. Sedangkan harmoni adalah
yang bersangkutan senang mengenai keadaan yang serba selaras, tidak menghendaki adanya suatu konflik. Sedangkan connectedness adalah yang bersangkutan meyakini bahwa segala sesuatu itu mempunyai kaitannya dengan sesuatu yang lebih besar. Biasanya dikaitkan dengan hal-hal yang spiritual. Sedangkan empati adalah yang bersangkutan dengan mudah dapat merasakan perasaan orang lain. Maximizer, dokter ini terdorong untuk selalu meningkatkan prestasi dari baik menjadi lebih baik. Dengan kata lain, orangnya perfeksionis. Sedangkan bakat achiever adalah senang bekerja, energik, dan ingin selalu aktif mengerjakan sesuatu. Responsibility sesuai dengan katanya adalah bertanggung jawab, berkomitmen terhadap sesuatu yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Saya lanjutkan ke 8, includer adalah kecenderungan untuk mengundang orang lain untuk masuk ke dalam kelompok sehingga kelompoknya menjadi lebih besar. Adaptability adalah kecenderungan untuk mudah menyesuaikan diri dalam berbagai situasi yang tidak pasti. Learner adalah kecenderungan untuk belajar, menikmati proses belajar. Sedangkan input adalah kecenderungan untuk kesenangan mengumpulkan barang atau informasi. Bakat aktivator adalah kecenderungan seseorang untuk segera mengambil tindakan. Sedangkan developer adalah bakat yang menyatakan bahwa pola pikiran perasaan seseorang itu terdorong untuk ingin memajukan orang lain agar potensinya lebih berkembang. Sedangkan competition adalah bakat yang cenderung untuk mencari persaingan di dalam meningkatkan prestasi. Kita beralih kepada 7 bakat terakhir. Yang terakhir di sini self assurance, yaitu bakat yang bersangkutan tidak orang yang yakin diri. Kalau analytical, karena berada di bawah, jadi orang ini tidak memperhatikan atau cenderung tidak mengutamakan fakta dan data. Dan ideation adalah orang yang tidak mempunyai banyak ide. Restoratif ada di bawah, diartikan sebagai yang bersangkutan tidak terlalu memperdulikan mengembalikan sesuatu kepada fungsi awalnya atau tampilan awal. Arranger di belakang artinya yang bersangkutan bukan seorang yang mudah atau dia merasa tidak nyaman apabila harus mengatur atau menata atau mengorganisasi suatu kegiatan. Dan komen berada di bawah atau berada di 7 terbawah diartikan yang bersangkutan tidak terlalu mementingkan memberikan instruksi atau dia merasa tidak nyaman apabila harus memberikan instruksi atau mempengaruhi orang lain. Sedangkan strategik karena dia berada di bawah, dia tidak mencari jalan yang terbaik. Itu mengenai urutan bakat. Bakat-bakat satu dengan yang lain bisa saling mempengaruhi, bisa saling menguatkan di dalam kehidupan sehari-harinya. Baik, kita lanjutkan kepada tampilan atau hasil berikutnya dari talent mapping, yaitu peta bakat. Peta bakat adalah sebaran 34 bakat terbagi ke dalam 4 cluster, yaitu cluster thinking, yaitu kumpulan bakat yang berkaitan dengan proses berpikir. Cluster influencing, yaitu kumpulan bakat yang berkaitan dengan mempengaruhi orang. Relating adalah
kumpulan bakat yang berkaitan dengan berhubungan dengan orang secara sosial maupun bekerja sama, sedangkan striving adalah kumpulan bakat yang berkaitan dengan pengerahan energi, mengaktualisasikan ide, atau mewujudkan rencana-rencana atau effort-effort yang harus dilakukan di dalam mewujudkan produktivitas. Dari gambaran ini terlihat bahwa banyak dari bakat dominan maupun penunjang berada di relating. Ini diartikan sebagai bahwa dokter ini adalah orang yang sosial, berorientasi kepada kelompok, interaksi bersama. Di sini terlihat ada 4 merah, artinya 4 dari 7 yang bakat dominan ada di relating cluster, relating talents cluster. Sedangkan 3 kuning sebagai penunjang juga ada di relating cluster. Pada cluster influencing terdapat 3 yang dapat bisa diperhitungkan, yaitu merah maximizer, kuning activator, sama competition. Pada thinking hanya ada 2 yang bakat penunjang, yaitu learner dan input, sedangkan pada striving ada 2, yaitu pada bakat dominan achiever dan responsibility. Sepintas dapat diartikan tipe orang ini adalah tipe sosial daripada dibandingkan tipe berpikir dan tipe bekerja. Walaupun demikian, komponen-komponen itu memainkan peranan juga di dalam menjalankan pekerjaan atau berkinerja. Berikutnya adalah potensi kekuatan. Potensi kekuatan adalah aktivitas-aktivitas berjumlah 1 sampai 14 sebagai hasil dari kombinasi pilihan minat, yaitu pada pengisian kuesioner kedua, dikaitkan dengan pilihan atau bakat pada urutan bakat. Di sini tampil potensi kekuatan berupa caring, selling, spiritualizing, serving, volunteering, informing, teaching, cooperating, relating, operating, assisting, building, representing, dan counseling. Yang dimaksud dengan potensi kekuatan adalah aktivitas yang bisa didayagunakan sehingga dokter bisa menunjukkan prestasi yang tinggi dan cepat, mengingat ini berada pada pilihan 7 teratas dan 7 berikutnya. Caring adalah melakukan perawatan, sedangkan yang terakhir adalah counseling, membantu mencarikan solusi. Nah, ini nanti akan ikut menjadi bagian pembahasan pada analisa hasil talent mapping dikaitkan dengan pertimbangan pemilihan bidang spesialisasi. Berikutnya kita akan membahas mengenai hasil yang keempat, yaitu strength cluster map. Strength cluster map ini ada pemaparan dari 114 aktivitas bisa dijadikan bahan untuk pertimbangan lebih lanjut. Gambaran ini memperlihatkan bahwa dari 114 aktivitas termasuk bidang di sini terbagi ke dalam 8 cluster. Cluster N itu networking, berhubungan dengan kehidupan sosial dan berhubungan dengan orang, interaksi sosial. Cluster H atau Hetman berkaitan dengan bagaimana seseorang bisa mempengaruhi orang lain. S itu server, yaitu yang berkaitan dengan pelayanan dan memperhatikan orang. JI atau General Ideas berkaitan dengan area menggunakan atau imajinasi. Kemudian T itu thinking,
yaitu berkaitan dengan aktivitas berpikir. R itu reasoning, berkaitan dengan berpikir secara rasional. E itu elementary, yaitu aktivitas indoor yang bersifat mendasar seperti administrator, pemetikan, operasi, dan segala macam. Atau dikatakan sebagai kegiatan indoor di dalam ruangan. Sedangkan E atau technical adalah kegiatan-kegiatan teknis yang bersifat dikerjakan di luar atau outdoor. Gambaran ini juga memperlihatkan daripada kombinasi antara lingkar luar maupun lingkar dalam. Lingkar dalam itu adalah mewakilkan bakat yang sudah Anda isi pada kuesioner bakat, sedangkan lingkar luar adalah mewakili pilihan minat dokter mengenai 114 aktivitas. Apabila dia berwarna merah, maka intensitasnya adalah intensitas tertinggi. Sedangkan hitam adalah intensitas terendah. Artinya kalau warna merah untuk di dalam artinya dia sangat berbakat, atau kalau dikatakan dengan peta bakat atau dengan urutan bakat, dia mempunyai pilihan yang paling tinggi atau paling kuat intensitasnya. Selanjutnya setelah merah berwarna kuning, yaitu di bawah merah kekuatannya, dan di bawahnya putih, kemudian abu-abu, akhirnya pada kekuatan yang rendah atau minim warna hitam. Hal tersebut juga berlaku pada komposisi atau di lingkar luar. Nah, apabila suatu aktivitas diperlihatkan dengan kedua-duanya merah, di sini tidak ada kecuali untuk bidang sport ini satu bidang. Apabila di dua kotak sisi luar dan dalam itu menunjukkan dua-duanya merah, diartikan sebagai seseorang melakukan aktivitas tertentu sangat diminati dan didukung oleh bakat yang dimiliki. Sedangkan apabila dia hitam-hitam, atau di sini ada contoh abu-abu dan abu-abu. Di sini ada aktivitas drafting. Diartikan bahwa yang bersangkutan tidak suka melakukan kegiatan drafting dan juga tidak didukung oleh bakat yang ada. Bagaimana dengan yang terbalik, misalnya merah di luar dan kuning di dalam? Ini artinya bakatnya cukup menunjang, namun demikian dalam kehidupan sehari-hari yang bersangkutan sangat berminat, bahkan sudah cukup mahir untuk mengerjakannya. Misalnya di sini aktivitas guiding. Dokter ini sudah memahirkan bagaimana melakukan aktivitas membantu membimbing. Kemudian contoh lain misalnya kuning di dalam, putih di luar. Ini artinya yang bersangkutan punya potensi, tetapi saat ini belum diminati, tetapi andai kata ingin dikembangkan, jadi ini masih mempunyai peluang untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi apabila yang di lingkar dalam lebih ke arah merah, sedangkan yang di luar lebih ke arah hitam, nah itu mempunyai potensi pengembangan. Ada juga yang di dalamnya putih mengarah hitam, tetapi di luarnya kuning atau merah. Itu diartikan bahwa dokter ini sudah sangat menguasai kegiatan itu. Di sini contohnya diagnosing artinya yang dokter sudah menguasai kegiatan ini
diminati, bahkan sudah dikuasai. Ya sudah, itu suatu hal yang wajar karena beliau sekarang statusnya sudah jadi dokter umum. Berarti sudah mahir, sudah lulus apapun yang sudah diberikan di dalam pelajaran kedokteran. Secara sepintas ini dominan yang banyak kuning dan merah ada di networking dan ada di server. Sedangkan di tempat lain menyebar, kecuali ini di reasoning ada 2 merah, yaitu diagnosing sama mentoring. Kemudian ada yang hitam di general ideas, menunjukkan kalau misalnya hitam berarti tidak ada bakat atau tidak ada minat mengenai bidang atau aktivitas, misalnya di sini designing, drafting, animating, crafting, editing. Ya sepintas seperti itu mengenai cluster strength cluster map. Dan kita beralih kepada hasil yang terakhir. Ini adalah hasil yang disebut sebagai tipologi kekuatan. Tipologi kekuatan ini sebenarnya adalah rangkuman dari kumpulan aktivitas yang tadi diperlihatkan, yaitu 114. Misalnya saya ambil contoh untuk edukator. Tipologi edukator sebenarnya ada menunjukkan kumpulan aktivitas dari training, teaching, consulting, advising, dan beberapanya lagi. Nah, ini dirangkum menjadi yang disebut sebagai edukator. Artinya, edukator adalah yang mewakili aktivitas untuk memberi bimbingan, mendidik, mengembangkan sumber daya manusia. Seluruhnya jumlahnya dari 114 menjadi 30 tipologi. Di sebelah kanan ini terdapat 2 area yang menggambarkan grafik batang ke kiri dan ke kanan. Untuk yang ke kiri artinya kegiatan di area tersebut ke arah minus, jadi tidak kuat, sedangkan yang ke kanan arah merah diartikan sebagai aktivitas pada kelompok tipologi tersebut mengarah kuat. Terlihat di sini untuk tipologi caretaker dan server itu sangat tinggi, demikian juga untuk seller, dan beberapa yang kuat lagi ambassador, komunikator, edukator, dan motivator, arahnya merah. Sedangkan kebanyakan yang lainnya arahnya hitam, seperti individual untuk otak kiri atas, otak kiri bawah, yaitu melakukan evaluasi, eksplorasi, dan hitam semua untuk otak kanan, artinya yang bersangkutan tidak menyukai atau tidak berbakat mengenai tipologi visionary, strategis, synthesizer, creator, dan designer. Dan di bawah ada lagi yang merah, yaitu untuk operator, quality control, dan producer. Nah, puncak dari semua ini yang diambil tertinggi menjadi ciri khas dokter, yaitu sebagai tipologi caretaker, yaitu melakukan pelayanan perawatan, sebagai seller menjual, server melayani, operator yaitu mengoperasikan secara teknis, dan ambasador atau mewakili diri atau suatu perusahaan seperti sebagai duta. Baik, itulah gambaran sepintas lebih mendetail mengenai siapa seorang dokter ini berdasarkan 5 produk talent mapping. Nah, dikaitkan dengan
Untuk pemilihan spesialisasi, apakah pilihannya menjadi memilih penyakit dalam, kandungan, atau anak, berikutnya akan saya bahas. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa seorang dokter spesialis sebenarnya pada dasarnya adalah seorang dokter umum yang mendalami bidang tertentu. Dalam hal ini mengenai organ dalam tubuh, menjadi spesialis penyakit dalam, sedangkan untuk ke organ kandungan dan reproduksi spesialisasi di bidang kandungan, sedangkan untuk spesialisasi anak dengan objek dari bayi hingga 18 tahun yaitu mendalami spesialisasi anak. Aktivitas dokter umum saya perkirakan adalah melakukan konsultasi dengan klien, memeriksa kondisi fisik, melakukan diagnosis, memberikan saran atau rekomendasi, memberikan pengobatan, berbagi informasi tentang hasil pemeriksaan. Biasanya ada diskusi dengan keluarga, dengan anak, dengan saudara-saudara yang terlibat di dalam proses penyembuhannya. Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan dari proses penyehatan, dan yang terakhir adalah membuat laporan atau catatan pemeriksaan. Dari identifikasi pekerjaan ini, saya mencoba menurunkannya di dalam kebutuhan bakat dan aktivitas versi saya sendiri untuk dijadikan bahan seberapa jauh hasil talent mapping dokter ini mendukung atau bisa dioptimalkan di dalam tiga pemilihan tersebut. Nah, untuk yang lain ini ada tambahan dari hasil mencari referensi. Saya menemukan bahwa untuk aktivitas pemilihan menjadi dokter anak itu harus menangani masalah mental dan psikologi, masalah sosial, berbagi hasil pemeriksaan medis tentunya, dan bersama dokter bekerja sama dengan pakar lainnya melakukan pengawasan, penyehatan, pembinaan, mengatasi berbagai masalah yang ditimbulkan seorang anak, baik itu dari bayi, anak, hingga seorang remaja berusia 18 tahun. Nah, ini adalah tabel mengenai bakat yang menurut saya dibutuhkan. Jadi hasil daripada penjabaran pekerjaan tadi, saya identifikasi bahwa seorang dokter memerlukan bakat belief, yaitu melayani dan mengutamakan kepentingan orang lain. Perlu bakat responsibility, yaitu berkomitmen untuk menyelesaikan pekerjaannya atau tugas-tugasnya apapun situasinya. Perlu analytical, yaitu mempercayai fakta dan data. Perlu juga bakat learner untuk bisa menyerap atau mempelajari itu tambahan wawasan, dan juga perlu bakat adaptability untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah dan situasi kritis, bisa melakukan tindakan segera secara tepat. Bakat achiever, yaitu energik, bekerja tidak mengenal lelah. Juga developer dalam artian untuk memajukan orang dalam arti proses penyembuhan ataupun memberikan edukasi kepada keluarga yang dilibatkan. Bakat restoratif diperkirakan dibutuhkan dalam rangka bakat yang terdorong untuk mengembalikan fungsi pasien yang menyimpang kembali menjadi fungsi yang normal, dan juga bakat empati untuk bisa ikut merasakan apa yang dirasakan klien atau pasien,
Dan yang terakhir adalah bakat relator, yaitu bisa masuk di dalam kelompok atau berinteraksi secara wajar di dalam suatu kelompok. 10 bakat rekaan yang dibutuhkan ini setelah dicocokkan dengan hasil bakat dari hasil talent mapping dokter, diperoleh gambaran bahwa terdapat 4 yang berada di bakat dominan pada urutan bakat dan 3 berada pada posisi antara 8 sampai 14, yaitu berwarna kuning, sedangkan ada 2 berada di posisi di bawah atau bakat yang lemah, dan ada 1 yang berada di tengah di antara kuat dan lemah. Yang kuat itu adalah relator, empati, achiever, dan responsibility. Sedangkan 3 penunjangnya adalah developer, adaptability, dan learner. Sedangkan yang di bawah adalah analytical, restoratif, dan yang di tengah adalah belief. Ya, di dalam kaitannya dengan pemilihan penyakit dalam kandungan anak, pada semuanya terdapat adanya kecocokan, kecuali untuk anak ada perbedaan di empati sama relator. Sedangkan dikaitkan dengan bakat yang bisa dianggap cukup kuat mempengaruhi, yaitu dikurangi dengan bakat yang ada di bawah dan bakat yang ada di tengah. Jadi untuk penyakit dalam yang relevan bisa dianggap bisa dioptimalkan ada 5. Pada pilihan penyakit kandungan itu ada 6, sedangkan untuk pemilihan spesialisasi anak ada 7. Yang membedakan antara pilihan penyakit dalam kandungan dan anak ada pada bakat empati dan relator. Karena menurut saya untuk menangani anak itu membutuhkan interaksi dengan keluarganya, orang tuanya, dan saudara-saudaranya di dalam proses penyembuhan, penyehatan, dan treatment. Demikian juga untuk empati, karena anak itu urusannya sangat kompleks, dan juga pada spesialisasi kandungan. Pada ini pilihannya ada 6. Mengapa demikian? Karena faktor empati juga saya pandang penting untuk pemilihan spesialisasi kandungan, terutama objeknya adalah perempuan yang dengan masa produktivitas mempunyai fluktuasi emosi dan faktor permasalahan psikologis yang juga kompleks. Demikian juga pada anak, pengurusan anak, tetapi tidak demikian pada subjek penyakit dalam, yaitu orang dewasa dan lansia relatif tidak ada, walaupun ada tapi dianggap minim. Nah, dari tabel ini bisa disimpulkan bahwa bakat-bakat yang sudah ada di hasil talent mapping itu sangat mendukung, bisa dioptimalkan untuk memilih bidang spesialisasi. Prioritas pertama untuk anak, yang kedua kandungan, yang ketiga pemilihan penyakit dalam. Kemudian saya melakukan analisa terhadap aktivitas atau potensi kekuatan. Dari uraian pekerjaan yang sudah saya sebutkan, saya pindahkan ke dalam tabel. Nah, ini kumpulan daripada aktivitas yang menurut saya penting untuk dilakukan seorang dokter spesialis, yaitu konsultasi, memeriksakan fisik, diagnosa, memberikan rekomendasi, saran, melakukan pengobatan treatment,
memberikan informasi secukupnya untuk edukasi, melakukan monitoring, mengevaluasi, bekerja sama dengan pihak lain, dan menangani masalah psikologi anak, bisa emosi, perkembangan jiwa, dan mental. Juga menangani masalah sosial, membina kedekatan sosial, dan membuat laporan. Dan saya temukan aktivitas TM, aktivitas versi talent mapping yang tadi saya sebutkan menjadi consulting, caring, diagnosing, advising, serving, communicating, mentoring, evaluating, cooperating, counseling, motivating, relating, dan reviewing. Setelah dicocokkan dengan hasil TM yang ada, yaitu saya mengambil warna di sisi luar pada strength cluster map, terdapat 5 yang merah, yaitu yang kuat, yaitu diagnosing, advising, cooperating, counseling, dan relating. Sedangkan ada 6 yang berwarna kuning, yaitu consulting, caring, serving, communicating, motivating, dan reviewing. Dan ada 2 yang putih, yaitu di antara urutan 15 sampai 21. Yang menarik adalah di sini terdapat 11 yang boleh dikatakan cocok atau tersedia pada hasil talent mapping untuk mensupport kegiatan menjalani sebagai dokter spesialis, apakah itu untuk penyakit dalam, kandungan, dan anak. Selanjutnya saya lihat lagi kebutuhan untuk menjalani pada bidang spesialisasi. Pada 3 tersebut ternyata ada kebutuhan untuk penyakit dalam sejumlah 10, untuk kandungan dengan objek perempuan 11, dan untuk anak ada 13. Yang membedakan antara ketiganya adalah faktor penanganan kejiwaan anak, penanganan masalah sosial, dan membina relasi sosial. Nah, mengapa demikian? Karena untuk menangani anak itu relatif sangat kompleks, banyak variabelnya, dibutuhkan counseling, motivating sebagai tambahan daripada yang lainnya. Demikian juga untuk penanganan subjek perempuan sebagai spesialis kandungan, membutuhkan aktivitas relating yang pada bakat adalah relator, sehingga terjadi perbedaan antara spesialisasi penyakit dalam dan kandungan. Perbedaannya hanya sedikit sekali, yaitu ada pada relating. Dari sini dapat disimpulkan bahwa bakat-bakat yang ada pada hasil talent mapping dokter itu bisa dioptimalkan semaksimal mungkin apabila memilih spesialisasi anak, kemudian urutan berikutnya spesialisasi kandungan, dan terakhir adalah spesialisasi penyakit dalam. Ya, berdasarkan pembahasan tersebut dapat dikatakan atau direkomendasikan bahwa dokter umum ini bisa memilih tiga-tiganya, baik itu anak, kandungan, dan penyakit dalam. Namun demikian, pemilihan untuk memilih spesialisasi anak akan mengoptimalkan bakat-bakat dan potensi kekuatan yang ada pada diri dokter. Kemudian pilihan berikutnya spesialisasi kandungan, dan ketiga spesialisasi penyakit dalam. Apabila sudah dipilih apakah nomor prioritas 1, 2, atau 3, hendaknya disarankan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan berkaitan dengan penajaman daripada potensi kekuatan, sehingga
profesi yang dijalani menjadi lebih hebat, lebih berhasil, lebih sukses. Demikian penjelasan saya dan mengenai rekomendasi memilih bidang spesialisasi yang bisa diambil oleh dokter umum. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.